Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelajar, belajar, berjuang, bertakwa. Oke, pada pagi hari ini yang cerah ini, dalam saya tidak sendiri. Aku underdog ya. Kalau di sini saya bukan orang sembarang orang, tokoh bukan sembarang tokoh, dan ini sebuah contoh public figure. Saya sudah bersama orang yang sangat kita kenal dan yang bahkan kita tunggu-tunggu ya, atas nama rekan Zulfa Kamal. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Zulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Yai. kembali. Kita sama gitu, sama-sama rekan. Ya? Rekan. Jujur, aku ndredeg Mas, podcast sampean iki. Saya lebih dari dredeg. Oke, tapi biasa saja, kita setara, kita sama-sama pelajar, sama-sama rekan. Jadi jangan ada rasa grogi di antara kita. Bagus. Oke, mantap. Jujur ya, untuk rekan-rekan semua, saya itu sangat menjadi suatu kebanggaan sendiri bisa memodcast Kang Zulfa. Oke, sebelumnya perkenalan terlebih dahulu. Ini saya balik kilas saja. Ini teman seperjuangan saya dulu, baik dari SMP hingga ke dulu pernah mondok pesantren. Alhamdulillah. Oh iya. Setidaknya tidur di sana juga pernah. Pokoknya tidur bareng di sana, urip bareng sampai lulus. Namun jenjang sekolahnya berbeda. Beliau mengampu di Institut Yayan Salatiga semester akhir dan udah mulai skripsi belum? Alhamdulillah sudah on proses. Doakan semoga lancar ya rekan. Amin. Oke, itu mungkin sedikit perkenalan dari rekan Zulfa Kamal, dan mungkin kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai apa yang kita sampaikan, terutama oleh Kang Zulfa sendiri, terutama pengalamannya di IPNU PPNU. Oke, Gus. Aku magune pala Gus ya. Gus ya. Oke, Gus. IPNU PPNU menurut Zulfa Kamal mengenalnya itu sejak kapan tuh? Oh, okay. Pertanyaan dulu. Ini langsung dijawab langsung. rekan. Oh ya, alhamdulillah. Terima kasih. Ini memang pertanyaan agak sulit dijawab tapi bisa dirasakan. Oke. Ya pertama kali saya itu ya tahulah belum sempat mengenal dan memahami. Tahu pertama kali IPNU PPNU itu dulu tahun 2018, tepatnya pada bulan Desember. Nah, itu bermula dulu itu ada sejenis perkumpulan, di mana perkumpulan tersebut itu terdiri dari kalangan mahasiswa, terutama dari Yayan Salatiga. Nah, itu dikumpulkan untuk menjadi satu, diwadahi menjadi satu. Dulu namanya bukan IPNU PPNU, tapi Forum Silaturahim Kecamatan Beringin. Lah, bermula dari itu terbentuklah IPNU PPNU. Itu tahun 2018. Akan tetapi saya secara personal, secara individu, tahun itu juga sebenarnya Makesta sudah ikut. Kemudian juga sudah diajak teman-teman rekan-rekan kita untuk jadi kepengurusan. Nah, akan tetapi karena pada saat itu saya masih di pondok pesantren, jadi saya untuk andil berkegiatan di IPNU PPNU itu masih minim, masih sedikit. Sehingga saya paling bisa beranggapan bahwasanya saya itu mulai lebih mengenal, mulai aktif banget itu semenjak tahun kemarin. Nah, tepatnya pada bulan April tahun 2021. Nah, itu momen dimana saya harus merasakan beratnya untuk menerima keadaan dan menjadi ketua PAC IPNU Kecamatan Beringin. Nah, itu mungkin rekan-rekan kita sudah tahu dulu tahun kemarin 2021 bulan April itu kan konfrancap. Nah, pada saat itu entah itu bagaimana caranya, bagaimana prosedurnya kok bisa menjadi saya yang diamanahi. Ya sebenarnya mau tidak menerima amanah tersebut, tapi secara tidak langsung teman-teman sudah mempercayakan kepada saya. Akan tetapi pada saat itu saya benar-benar minim banget ke IPNU PPNU-an, minim banget ke ikut andilan di dalam berorganisasi. Nah, sehingga mau tidak mau saya harus beradaptasi, harus mengakui, harus mengenal bahwasanya saya sudah diberi amanat
menjadi mandataris atau ketua IPNU PPNU Kecamatan Beringin. Nah, jadi garis besarnya sejak kapan saya ber-IPNU PPNU ya saya tahu pertama ya tahun 2018, tapi mulai ikut aktif banget, ikut andil di IPNU PPNU ya tahun kemarin bulan April 2021. Kalau sampai sekarang sudah genep 1 tahun pas. Alhamdulillah masih diberi umur panjang, masih diberi kesehatan dan masih bisa ikut bersama rekan-rekan kita, terutama di IPNU PPNU Kecamatan Beringin. Mungkin begitu rekan. Ya, oke, itu sedikit gambaran perjalanan singkat dari rekan Zulfa Kamal. Dari awal dia mengenal IPNU hingga sekarang menjadi orang yang kita teladani sebagai ketua, terutama di Kecamatan Beringin. Oke, sebelum itu bawa apa toh Mas? Kok bawa buku? Pertama kali ini podcast saya lihat sebagai ketua membawa sebuah buku tebel. Itu cerita hidup apa? Cerita hidup ya. Itu bisa jelaskan itu buku isinya apa toh Mas? Nah itu ini rekan, buku ini saya selalu bawa ketika setiap ada event atau kajian-kajian atau kegiatan apa-apa gitu. Lah isi dari buku ini biasanya kalau saya bawa itu saya buat nulis, tapi kalau ini enggak karena tidak ada yang ditulis. Nah ini isinya lebih banyak itu isi dari kegiatan IPNU PPNU. Tapi di situ lengkap ada ya itu di sana ada pembagian bagian ini organisasi ini, tapi yang paling mendominasi itu ke IPNU PPNU-an karena alhamdulillah sampai sejauh ini dari berbagai organisasi yang paling banyak saya ikut andil itu di IPNU PPNU. Mulai dari PAC terus di PC Raketong ya sedikit. Nah, dan kebetulan ini rekan alhamdulillah ini kan sudah segenap 1 tahun dari konferancap sampai sekarang. Tapi alhamdulillah saya sudah bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut jenjang kaderisasi sampai akhir. Maksudnya kegiatan kaderisasinya. Tapi untuk kontribusinya tidak ada akhirnya. Sampai kapanpun kita dituntut untuk ikut andil, untuk ikut berkontribusi untuk khidmah di Nahdlatul Ulama, terkhususnya untuk saat ini di IPNU PPNU. Tapi alhamdulillah saya sudah bisa ikut jenjang kaderisasi paling akhir, yaitu Lakut. Mulai dari yang pertama kan ada Makesta. Ya mungkin rekan sudah lebih tahu lah Makesta itu apa. Yang katanya ini juga Makesta 3 kali kalau nggak salah dari rekan Zulfa kan. Contoh untuk rekan-rekan semuanya, pokoknya Makesta 3 kali menurut Kang Zulfa. Alhamdulillah ya sepertinya ya begitu lah. Mungkin di setiap itu yang ingin saya tanyakan, itu sampean kok bisa mengikuti kegiatan itu kayak Makesta 3 kali itu ingin mencari relasi dari tempat lain atau mungkin ingin menambah kesan selama kegiatan itu suasananya gimana atau gimana? Ya alasannya mungkin begini, itu bukan hanya Makesta tapi alhamdulillah Lakmut sama juga kebetulan alhamdulillah mendapatkan kesempatan bisa ikut 3 kali. Oh, berarti Makesta 3 kali, Lakmut 3 kali, Lakut 3 kali. Enggak, itu baru 1 kali tapi rencana ada kayak gitu. Oh, amin. Pokoknya amin saja. tukang Zulfa, dan semoga nanti bisa Lakut 3 kali, kalau 4 kali juga. Lah alasannya begini rekan, yang paling menjadi dasar kenapa saya mau begitu. Secara garis besar, secara umum sama dengan rekan-rekan kita yang lainnya. Ketika kita ikut kegiatan, terutama di IPNU PPNU, yang pasti kita itu mencari ilmu dan pengalaman yang berkah dan bermanfaat. Nah itu harus kita selalu bawa di IPNU, PPNU atau di NU. Kita harus selalu bisa mencari ilmu dan pengalaman yang tambahannya berkah dan bermanfaat. Nah kemudian begini, kok kenapa saya rela ikut kaderisasi sebanyak itu ya, alasannya yang kedua begini, ketika saya lebih banyak mengikuti jenjang kegiatan tersebut, jenjang kaderisasi tersebut, terutama di tempat yang berbeda, itu otomatis pengalaman yang saya dapatkan itu kan berbeda. Sehingga suatu saat ketika di PAC kita, IPNU PPNU Kecamatan Beringin, kita mau menyelenggarakan kegiatan tersebut, saya secara pribadi dulu sudah memiliki banyak pengalaman. Sehingga ketika kita mau menerapkan di acara kita, itu nanti kita bisa
saling melengkapi lah. Saya ketika diikut kaderisasi di ini pengalamannya begini, di sini pengalamannya sini begini. Nah, garis besarnya begitu agar kita banyak tabungan pengalaman, banyak tabungan ilmu, dan juga tidak melupakan relasi. Lah, yang paling pokok relasi dari Ibnu PPNU atau dari Nahdlatul Ulama ini bukan relasi di dunia saja, rekan. Yang unik dan yang berharga itu orientasi kita atau relasi kita itu relasi untuk dunia dan juga akhirat. Nah, itu kan kita harus bisa mengetahui tersebut kan, karena kita sangat membutuhkan relasi akhirat. Contoh lah ketika ya kita tahu sendirilah Mbah Hasyim pernah menghentikan sing sopo nguri-nguri NU bakal tak akui dadi santriku dan seterusnya kan banyak kan tekan duri. Lah itulah. Oke, itu mungkin yang pengalaman dari Kang Zulfa kok bisa mengikuti kegiatan sebanyak itu, karena yang pasti mencari ilmu dan manfaat dan barokah itu tidak ada hentinya dari awal hidup kita hingga akhir kita, dan siapa tahu nanti akan memberikan manfaat juga bagi orang lain. Amin. Oke, ini kan Kang Zulfa sendiri kan pengalaman dalam kegiatan Ibnu PPNU kan banyak sekali, mulai dari Makesta, Lakmut, Lakut. Menurut panjenengan, hal apa yang terkadang pesan yang menjadi pesan terpenting dalam contoh kegiatan Lakut atau mungkin Lakmut atau mungkin Makesta? Ada nggak pesan-pesan yang sangat penting dari seorang pemateri atau mungkin siapapun yang menyentuh hati Anda dan mungkin bisa dijelaskan ke rekan-rekan dan semua yang menonton channel ini? Siap. Ya, jadi ini kalau saya menjelaskan dari setiap individual, entah pemateri atau apa di setiap kegiatan kaderisasi tersebut dari Makesta, Lakmut sampai Lakut, mungkin ini podcast kita akan sampai lama, rekan. Tapi berhubungan nanti juga nggak apa-apa. Kita on terus ya, sampai jam 6 jam, oke. Kita patok jam 5 sore. Tapi gini aja, secara garis besar aja pengalaman yang saya dapatkan di kegiatan Makesta. Nah, di kegiatan Makesta itu kan kita tahu masa kesetiaan anggota lah untuk menerima anggota baru. Lah itu kan mayoritas itu kan masih nyun sewu, usianya kan masih di bawah saya dan panjenengan lah. Bahkan yang 25 Makesta juga ada. Nah, dari pengalaman tersebut saya bisa mengambil manfaat bahwasanya kita itu ketika belajar Makesta kan kita juga belajar kan mencari ilmu. Ketika kita belajar mencari ilmu itu kita setara lah, tidak ada jabatan saya lebih unggul, saya lebih bawah, umur pun tidak menjadi pertimbangan. Jadi secara garis besar kemanfaatan yang saya dapat itu ketika di Makesta kita sama-sama bisa belajar dari berbagai kalangan. Dari yang di bawah saya ada, di atas saya ada, tapi di situ kita sama-sama belajar Ibnu PPNU untuk menjadi anggota gerbang masuk kita di Ibnu PPNU. Itu untuk Makesta. Kemudian Lakmut. Nah, ini saya masih ingat Lakmut pertama kali di Kota Semarang. Itu di Gunung Penceng, di pondok pesantren Gunung Penceng, Gunung Pati kalau nggak salah itu namanya itu. Lah itu ingat betul saya pertama kali ikut Lakmut di pondok pesantren dan teman-temannya itu dari kalangan mahasiswa. Ada PKPT UIN Wali Songo, ada PKPT Unwahas, ada PKPT UNES dan ada PKPT Ikmafa. Wah, Masya Allah, saya pas gabung teman-teman, ya Allah, insecure banget. Saya minder banget. Karena itu baru pertama kali ikut Lakmut dan dihadapkan bersama dengan orang-orang yang banyak kritis, banyak pengalaman. Wah, Masya Allah, nengati rasane pertama ya ono rikuhe tapi ya ono rasa syukure. Jadi babu rikuh tapi ya rada syukur iso entuk kanca sing alhamdulillah saya sedang. Sing penting kendel. Nah, yang saya dapat dari Lakmut pertama yaitu saya bersyukur mendapatkan teman-teman yang beribnu PPN-nya itu lebih senior, lebih lama, lebih banyak pengalamannya dari saya, sehingga ketika saya membutuhkan apa-apa yang saya tidak ketahui, saya bisa meminta tolong kepada rekan-rekan kita, teman-teman Lakmut yang pertama. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Lakmut di Kabupaten Semarang sendiri. Itu tempatnya gimana ya? Tempatnya itu di Getasan pada bulan November tahun kemarin. Oh, berarti setahun ya belum genep setahun, rekan. November kemarin. Lah, pengalaman yang saya dapat
dari segi materi ya hampir sama. Dari segi pemateri sama-sama, pematerinya mumpuni dan oke semua. Tapi yang membedakan itu dari segi peserta. Nah, pesertanya kan terdiri dari delegasi PAC Dan juga di lingkup wilayah Kampus Semarang Nah, sendiri. ya. Jadi dari hal tersebut ada perbedaannya itu terletak pada peserta. Ketika saya lakmut di Kabupaten Semarang sendiri itu kan teman-temannya itu dari lokalan, sehingga secara tidak langsung kesemangatan untuk berjuang bersama-sama, kesemangatan untuk ikut andil Ibnu PPNU di PAC masing-masing dan nantinya di Kabupaten Semarang itu ada itu loh, tambah banyak kesemangatannya karena kan sama-sama orang kabupaten. Jadi kita sama-sama memperjuangkan Ibnu PPNU di kabupaten. Itu yang kedua. Terus yang ketiga lakmut di Kemarin kayaknya. ya kemarin Di Pati kalau nggak salah nih. di Pati, tepatnya di PAC Juwana. Juwana. Nah, Itu Beringin juga mengirim dereke orang nih, dereke Pak Ketua. Ada berapa orang katanya? kebalik rekan. 6 anggota dan salah satu dereke Pak Ketua. Itu gimana cerita pengalaman kemarin di sana? Sebenarnya tidak dereke kula tapi saya yang dereke teman-teman untuk mengawal malah kebalik. mengawal mendampingi rekan-rekan Mengawal. kita untuk bisa ikut jenjang kaderisasi di jauh-jauh di Pati sana. Ya, alhamdulillah sudah terlaksana di Kamis kemarin. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan puasa pertama kali di sana. Di sejarah baru rekan-rekan kita dari PAC Ibnu PPNU Beringin, kader-kader dari PAC, kader muda dari PAC Ibnu PPNU Sanawatan Beringin, ini sejarah baru. Pertama kali puasa pertama ini di tempat orang lain. Sahur pertama dengan teman yang baru, tapi alhamdulillah masih bersama dengan rekan-rekan kita, meskipun rekan-rekan kita dari PAC lain. Oh, tak kira dari Beringin. Ya Beringin ada, tapi ada suasana baru dari PAC lain. Ya siapa tahu nanti dari teman-teman PAC Juwana atau PAC Pati lihat podcast ini, saya ucapkan salam kepada rekan-rekan kita dari PAC Juwana dan PC Ibnu PPNU Kabupaten Pati. Terima kasih banyak atas kesempatan kelonggaran dari teman-teman PC dan juga PAC Ibnu PPNU Juwana yang telah memberikan kesempatan dari teman-teman PAC Ibnu PPNU Beringin untuk bisa ikut berkegiatan di PAC Juwana Lakmut Dan kemarin. kayaknya kita ini jebolan dari orang-orang Pati ya. Iya, Kaderisasi. ternyata secara saya tidak juga langsung dari gitu. Pati, Kang Zulfanya juga dari Pati, dan mungkin itu menambah semangat kali ya untuk nanti ke depannya. Dan Alhamdulillah. terakhir Nah, Lakut. terus gini, Atau- sebelum Lakut masih Oke. ada di yang paling berharga di PAC Lakmut ketiga Kemarin. ini. Kebetulan Lakmutnya itu rekan sangat wow itu. Sangat Bagi wow. kita Ini- sangat wow karena gini. Oh, Lakmut kemarin itu yang menyelenggarakan PAC. oh yang bertemu, Gitu. oh yang mengadakan dari PAC Pati, Nah, bukan ini dari PC. bukan. PC sudah enggak menyelenggarakan kalau di sana. Nah, ini sangat ada hubungan sinkronasi dengan agenda kaderisasi kita. Kaderisasi kita kan bahwasanya periode ini mengikhtiarkan menyelenggarakan lakmut. Lah, sehingga ada sinkronasi ketika kita ikut lakmut di Pati kemarin di tingkat PAC. Ya, sinkronasinya bagaimana? Jadi begini, ketika kita ikut di sana kan kita bisa banyak memperoleh pengetahuan, pengalaman. Lakmut di PAC itu menyelenggarakannya bagaimana, terus kesulitannya bagaimana, kebutuhannya apa saja, sehingga secara tidak langsung kita dapat studi banding atau belajar dari PAC sana untuk bagaimana kemudian kita bisa menyelenggarakan, mengkawal, mensukseskan kegiatan kaderisasi lakmut di PAC Ibnu PPNU Kecamatan Beringin. Amin. Ya, doakan saja nanti kita tetap bisa menyelenggarakan lakmut PAC Ibnu PPNU Kecamatan Beringin. Amin. Serta kita bisa mencetak generasi kader Ibnu PPNU yang benar-benar berkualitas, mumpuni, loyal, Amin. dan militan untuk Ibnu PPNU, terkhususnya untuk Ibnu PPNU Kecamatan Beringin Ya, sendiri. Amin. amin, Allahumma amin. Oh, berarti menjadi lakmut yang ini kan kebanyakan sudah pada mulai ada yang lakmut dari Beringin. Alhamdulillah. Dan ini mungkin menjadi sebuah terobosan atau mungkin kita goes to lakmut PAC. Doakan saja atau mungkin PC dulu atau PAC? Amin. Ya, kalau PC kebetulan kemarin sudah diberitahukan bahwasannya lakmut di PC itu sudah kemarin itu terakhir. Berarti nanti kita mungkin bisa mengawali ya di Kampus Semarang. Nggih. Amin. Doakan Amin. saja. Ini info bocoran
guys, laknut tuh PAC dingin. Amin. Tonton saja nanti info-info dari PAC Ibnu Dingin. Yang akan Oke. diketuai oleh siapa? Ketua panitia. Enggak, ketua panitianya kira-kira siapa? Ya kurang tahu. Nah, Oke. Oke, masih Terus? itu masih gambar laknut. nggih, masih ada satu pengalaman kaderisasi yaitu ayo kira-kira apa rekan? Kira-kira apa? Apa Mas Arif, Mas Rio? Laknut apa biasanya? Laknut toh? Nah, itu momen final di tingkat kaderisasi maksudnya itu jenjang kaderisasi tingkat akhir di Ibnu PPNU ya kan. Iya. Dan bahkan menurut saya sendiri di Kabupaten Semarang itu mungkin baru panjenengan yang ikut lakut, terutama di Brebes. Kebetulan gitu nggih. Di Brebes dan itu memang tidak dekat jauh sekali dan mungkin banyak pengalaman banyak sekali yang bisa panjenengan rasakan di sana Nggih. dan ceritakan bagaimana suasananya dan mungkin apa harapannya nanti jika mungkin kader-kader dari Kecamatan Beringin sendiri juga nanti bisa ikut jenjang lakut. Amin, 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 amin. Mungkin bisa sedikit diceritakan Mas. Ya, yang pertama ini nih rekan. Yang dari Kabupaten Semarang itu bukan hanya saya, tapi masih ada. Maksudnya ada. Yang lainnya masih ada, tapi saya salah satunya. Oh, oke. Nah, terus kemudian begini. Sebenarnya ini saya yang pertama tetap merasa bersyukur, berterima kasih atas kesempatan yang telah hadir untuk saya. Lah, tapi secara batiniah saya itu merasa belum bisa memantaskan diri akan menjadi sosok kader lakut atau alumni lakut, dimana pasca ikut kaderisasi lakut latihan kader utama itu kan menjadi pemimpin Pak. Nah saya merasa belum bisa memantaskan diri, tapi mau tidak mau ya saya harus mengakui sehingga saya harus bisa menyesuaikan untuk menjadi seorang pemimpin itu harus bagaimana, harus seperti apa. Ya yang penting yaitu saya tetap merasa bersyukur karena ya itu tadi saya aktif di PPNU itu kan mulai tahun kemarin pas April. Nah sampai sekarang ini lah lakut di Brebes itu kan bulan Februari kemarin. Februari Jadi kemarin. belum genap 1 tahun. Sudah selesai. Alhamdulillah sudah bisa mengikuti itu. Dan tambahan di bulan kemarin ada tapi kaderisasi non formal yaitu Latin Latpel. Tapi ya yang saya paling banyak syukuri yaitu Lakut. semasa 1 tahun ini saya sudah bisa mengikuti Makasta Lakmut dan Lakut karena ini ya baru inget pesan dari guru saya, mungkin ini guru di panjenengan, guru di pondok pesantren. Ketika kita mengalami apapun, menjalani apapun, menerima apapun, kita jangan lupa melupakan akan namanya bersyukur. Ya, jenengan mesti tahu lah. Jenengan kan sebagai mahasiswa di perguruan tinggi agama, kita tuntutan untuk sebagai seorang muslim kan untuk selalu bersyukur. La in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sing sapa wonge bersyukur karo Gusti Allah kan bakal nambahi nikmat wong kuwi mau. Akan tetapi sing sapa wonge ora syukur ya wis adabe Allah kuwi sangat pedih. Lah maksudnya ngene, dari sekian yang sudah saya lewati sepak terjang di PPNU ya susah, senang, sedih itu kan pasti ada, tapi jangan sampai melupakan yang namanya syukur agar tetap kedepannya kita tetap diberikan keberkahan, kemudahan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutama di ranah PPNU ya itu. Terus di Lakut sebenarnya paling banyak kesan, kemanfaatan, pengalaman itu di Lakut rekan. Tapi ya kembali lagi kalau saya sampaikan semuanya ini mungkin memakan waktu yang sampai lama. maghrib pasti. Nah mungkin hal yang sangat mungkin Anda itu ini tidak bisa dilupakan lah di Lakut ini, ada kenangan yang tersendiri yang mungkin tidak bisa lepas dari panjenengan itu apa? Yang paling benar-benar saya ingat dan ingin saya sampaikan ke rekan-rekan kita ini, di Lakut itu kan materinya juga sudah banyak. Untuk materi juga sebenarnya rekan-rekan kita semuanya dengan adanya dipermudahkan media sosial, sebenarnya secara personal, secara mandiri rekan-rekan kita bisa mencari materi-materi banyak tuh materi di Lakut. Lah salah satu yang masih saya ingat, yang benar-benar saya ingat pas ketika di Lakut itu
kebetulan ketua umum, ketua pusat Rekan Aswandi Jalani bisa hadir. Itu kan momen yang paling berharga. sempat Bisa bincang-bincang. bertemu. Ya kalau itu nggak bisa karena mengingat kebetulan di sana kan saya juga peserta lah. Kalau panitia mungkin bisa ketemu berbincang langsung. Kalau peserta kan terbatas banget. Nah, kemudian ketua PW IPNU PPNU kebetulan bisa hadir. Dan namanya juga hampir sama ya belakangnya, Mas Saiful Kamaluddin, ini Zulfa Kamal. Dan Nah, kemudian yang paling saya ingat itu kemarin pas lakut itu ketua PWI PPNU yaitu Rekanita. Siapa tahu nggak? Mbak Nirma. Nah, Rekanita Nirma ini. Salam buat Mbak Nirma ya. Untuk podcast ini nanti semoga bisa maju. Amin amin. Semoga saja suatu saat Rekanita Nirma ini ketua PWI PPNU Jawa Tengah bisa sampai di Beringin amin, nanti Rekanita. kita podcast kesini pokoknya kalau kita bisa gas. Pokoknya siapa Semoga nanti kita podcast. ya mungkin kita bisa menyampaikan salam kepada Rekanita Nirma ini. Semoga bisa sampai ke Beringin. Nah, Amin. kembali ke ini lagi, Rekan. Dulu ketika lakut ini Rekanita Nirma ini berpesan kepada peserta lakut PC IPNU PPNU Kabupaten Brebes bulan Februari tahun 2022 berpesan kepada seluruh peserta untuk menyampaikan ke rekan-rekanita di pimpinan masing-masing. Kalau saya paling aktif kan di PAC, tapi juga ikut di BC. Jadi mungkin saya ya menyampaikan pesannya untuk teman-teman rekan-rekan kita PAC IPNU PPNU Kecamatan Beringin sekaligus rekan-rekan kita PC IPNU PPNU Kabupaten Semarang, tapi juga tidak menutup kemungkinan pesan ini juga untuk rekan-rekan kita secara kolektif, secara bersama-sama, secara global, secara keseluruhan. Nah, pesannya apa? Pesannya gini. Ini ada banyak sih, tapi ya yang masih saya ingat mawon deh. Oke, enggak apa-apa. Tapi kalau pesannya itu saya ingatnya cuma beberapa. Tapi kalau yang memberikan pesan insya Allah saya masih ingat betul. Orangnya apa pesan? Ya orangnya dan yang apa isi dari pesannya. Yang pertama ini sebagai anggota IPNU PPNU, rekan-rekanita IPNU PPNU, kita harus bisa menjaga akhlakul karimah kita, terutama akhlakul karimah kita, hubungan dari rekan dan rekanita. Kan kita IPNU ada sendiri, IPPNU ada sendiri, tapi pada kenyataannya kita kan dari bawah sampai tingkatan ke atas kita kan masih ada kebersamaan, entah itu kegiatannya atau apalah. Contohnya yang di PAC ini lah, itu kan masih gabung menjadi satu. Tapi yang menjadi pesan bagi kita itu kita ketika membawa almet kita, entah jas IPNU PPNU, seragam batik IPNU PPNU, kita harus sebaik mungkin, sebisa mungkin untuk menjaga almet kita. Jadi gini, ketika kita mau berkegiatan, mau apalah, di mana kegiatan tersebut melibatkan IPNU PPNU, rekan-rekan kita harus bisa profesional kita ya. Ketika kita berorganisasi kita harus bisa membawa nama baik kita. Jangan sampai ya suatu saat ketika ada kader IPNU IPPNU yang ternyata ada hubungan hubungan personal, hubungan hati. Tapi kita harus bisa profesional. Jangan sampai hubungan kasmaran kita itu terbawa ke IPNU IPPNU sehingga nanti membawa dampak buruk ikon kita. Jare IPNU PPNU organisasi keagamaan, organisasi ke-NU-an kok wonge pacaran. Lah ngono iki kan yo pertama mesake sing jomblo. Ya enggak apa-apa, kita ngomong secara saya jomblo, panjenengan nggih jomblo. Sampai kita los saja. Disampaikan pesan panjenengan. Nah, tapi kan yang menjadi pesan buat kita kan ini. Kita membawa nama baik IPNU PPNU kepada masyarakat kita lah. Entah itu masyarakat kaum Nahdliyin atau kaum bukan Nahdliyin lah. Yang merakut mereka kan menganggap bahwasanya kita itu kader-kader anggota IPNU PPNU yang benar-benar ya terdidik, berilmu, berakhlak mulia, berakhlakul karimah.
di mana kita bisa minimal bisa menjaga hubungan baik lah, entah ya secara fisik kita harus bisa menjaga itu, menjaga jarak lah. Oke, kita memiliki hubungan batiniah antar rekan-rekan kita nggak apa-apa. Ya namanya cinta itu kan kita tidak tahu datangnya kapan, tumbuhnya kapan, dan cinta untuk siapa kan kita tidak tahu. Kita tidak bisa menolak itu. Karena kita tidak bisa membohongi itu kan. Cinta itu buta menurut kata orang banyak gitu. Tapi kan karena kita kembali lagi kita orang organisasi Ibnu PPNU, kita harus bisa profesional, harus bisa menjaga hubungan kita. Jadi yang pertama itu kita harus bisa menjaga akhlakul karimah kita sebagai rekan dan rekanita. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan dari rekanita Nirma ini itu untuk bagaimana kemudian kita menjaga pola komunikasi antar rekan-rekanita di dalam berorganisasi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Kita ini bukan hanya komunikasi tapi tugas, tanggung jawab atau tupoksi dari setiap kita, dari setiap individu yang mendapatkan tanggung jawab. Jadi begini, kita harus bisa secerdas mungkin, sedetail mungkin kita harus bisa bagi-bagi tugas. Terlepas realitanya bagaimana, kita kan yang pertama tetap harus bisa berikhtiar. Kita harus bisa memberikan porsi tugas. Si A kita harus memberikan tugas ini, si B harus bisa diberikan tugas ini, si C harus ini. Jangan sampai untuk kedepannya kita ini ibaratnya si A kabeh tanggungnya dibeban kening A. Ojo nganti ngono kuwi. Ya terlepas realitane piye kan ra ngerti, sing penting ket awal awake dhewe wis menata sedemikian rapine si A untuk tanggung jawab ini, si B tanggung jawab ini, si C ya tanggung jawab ini. Nah, kita awake dhewe harus bisa membagi sampai begitu. Terutama ketika kita berkegiatan yang melibatkan Ibnu PPNU jadi satu. Lah ini harus ada pembagian porsi tupoksi tanggung jawab yang ibaratnya sesuai situasi, kondisi dan kemampuan. Yo kadang-kadang awake dhewe kan seringnya ngene, rekanita mesti seringnya neng konsumsi ya meskipun rekanita handle di dunia permasakan itu kan, tapi tidak menutup kemungkinan kita harus bisa memberi tanggung jawab kepada rekan. Begitu juga dengan rekanita yang tadinya seringnya kita untuk ke si acara atau ketua panitia, mayoritas dari rekan, kita harus bisa memberikan peluang ke rekanita. Karena kan kegiatan kita ini kegiatan yang bersifat kolaboratif, kolaborasi antara Ibnu PPNU. Jadi kita harus bisa saling berbagi tugas. Itu secara garis besarnya menjaga pola komunikasi. Terus yang ketiga ini, yang terakhir lah, yang ketiga dari pesan rekanita Nirma ini bahwasanya untuk saat ini ya dari dulu sampai saat ini bidang garap atau tanggung jawab kita sebagai kader Ibnu PPNU itu sangat banyak, sangat kompleks, terutama di VAC Ibnu PPNU Kecamatan Beringin. Ya ini sangat banyak. Yang pertama gini, kita tahulah mulai dari tahun 2019 akhir sampai kemarin dan sampai saat ini pun kita kan tahu yang namanya pandemi. Ketika pandemi kemarin kita kan ya tidak bisa apa-apa. Terbukti ketika kita kan konferansap bulan April. Pasca konferansap kita kan sudah menata kegiatan sedemikian rapinya, mau pelantikan, mau raker dan ini sebagainya. Nah, tapi ternyata kan kita terpatahkan, terkendala oleh pandemi atau tepatnya pas kemarin kan PPKM. Sehingga mau tidak mau kita harus vakum karena sampai pelantikan juga sampai pelantikan bulan Oktober. Jadi kan banyak waktu yang kita jeda. Jadi mau tidak mau kita itu kemarin banyak vakum, banyak tidak berkegiatan, sehingga mau tidak mau kita harus bisa menyelenggarakan, dulu itu Mbak Nirma menyebutnya akselerasi. Akselerasi itu bisa dikatakan sebagai terobosan lah, perubahan atau terobosan untuk bagaimana kemudian kita untuk bisa menyiapkan kader-kader, mencetak kader-kader, membuat kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Karena kan pasca pandemi otomatis keadaan kita, situasi kita kan berbeda.
terutama untuk bagaimana kemudian kita menciptakan kesemangatan dari para kader-kader Ibnu PPNU. Itu kan juga PR banget bagi kita. Jadi mau tidak mau kita harus bisa melakukan akselerasi. Terlebihnya kita tahulah makalah yang ada di kita apa? Al-Muhafadu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita dituntut untuk menjaga tradisi yang sudah baik, tradisi lama yang sudah baik, ini harus kita menjaga dan melestarikan. Akan tetapi kita juga dituntut untuk bisa mengambil yang baik-baik untuk kedepannya. Dalam arti kita bisa menyesuaikan situasi dan kondisi sesuai perkembangan zaman, gitu. Terus yang kedua dari tanggung jawab besarnya berupa ini. Kita itu memiliki banyak sekali jumlah anggota, banyak anggota terutama dan yang banyak anggota atau kader yang mumpuni. Akan tetapi kita masih sampai saat ini kita masih kesulitan untuk bagaimana kita untuk mengawal, mendampingi, bahkan untuk mendistribusikan ini kan sangat masih menjadi PR kita semua kan. Contoh, si A mempunyai skill kemampuan ini, si B mempunyai skill yang berbeda, si C juga mempunyai skill yang berbeda. Lah, sedangkan di kaderisasi kita puncaknya kan kita untuk bisa mendistribusikan lah. Contoh, jenengan kan di PAC bagian apa, Mas? Jarkom kalau nggak salah. Jarkom yang tidak tetap wes. Jarkom kan kemampuan jenengan kan di bidang media, di bidang elektronik. Jadi harusnya kan kita bisa mempunyai wadah untuk bagaimana kedepannya bisa mengembangkan potensi yang Anda miliki, sekaligus bisa mendistribusikan atau menyalurkan kita nanti kedepannya kemana, terutama kita di bidang itu, di bidang media. Itu kan juga kita seharusnya bisa menyiapkan itu. Akan tetapi sejauh ini masih menjadi PR kita semua dan belum bisa membuat atau mencetak formula yang benar-benar bisa diterapkan. Ya mungkin pesannya kurang lebihnya seperti itu. Jadi ada 3 nggih. Pertama, kita harus menjaga akhlakul karimah dari rekan-rekan kita. Yang kedua harus menjaga pola komunikasi di dalam organisasi. Yang ketiga kita itu PR tanggung jawabnya sangat banyak. Jadi harus benar-benar dijaga dan dimaksimalkan. Ya, 3 itu. Itu ya tadi yang penjelasan cukup singkat namun sangat berarti bagi kita semuanya, untuk rekan-rekan dan semuanya, bahwasanya di Ibnu PPNU itu ini yang saya tangkap, yang sangat saya harus tekankan dari saya sendiri ya, terutama di akhlakul karimah. Apapun kita, walaupun contoh kita punya kalau zaman sekarang ayang ya, kalau ayang. Kalau walaupun kita punya ayang di PPNU, tapi kalau setiap kita ada forum kegiatan, kita harus profesional, bahwa kita memakai alma mater Ibnu, alma mater NU, kita harus profesionalitas juga. Bagaimana kita tidak memikirkan pribadi, tapi bagaimana cara kita memberi manfaat dan ibarat katakanlah intinya urusan pribadi kari ngono Kang Zul. Itu mungkin sedikit penjelasan dari pengalaman dari setiap apapun sepak terjang dari Kang Zulfa selama dari ikut markas Talakmut, Lakut dan minggu kemarin Latin ya. Alhamdulillah. Untuk Latin nanti alhamdulillah beringin banyak yang itu 4. Itu beringin banyak yang 4 nih. Pokoknya doakan saja untuk kaderisasi yang selanjutnya, terutama di Beringin. Ini ada pertanyaan-pertanyaan untuk Kang Zulfa dari rekan-rekan tadi yang sudah saya jawab secara langsung dan alhamdulillah berkenan. Dan terutama pertanyaan pertama dari demisioner kita sendiri, rekan Nur Sodik. Assalamualaikum, ini dapat salam dari rekan Sodik. Semoga podcast Pelajar NU Beringin ini hidup terus, jaya terus, dan mungkin bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Pertanyaan dari Kang Sodik, sampai kapan panjenengan beribnu atau mungkin berjuang di NU kedepannya nanti, atau mungkin panjenengan ingin di Ibnu saja atau nanti ingin kegiatan kaderisasi jenjang selanjutnya, atau mungkin ansor atau mungkin ke NU yang selanjutnya. Itu yang dimaksud dari rekan Sotik, itu mungkin gambarnya seperti itu. Mungkin bisa diberi jawabannya oleh Kang Zulfa sendiri. Nah, jadi gini ya,
mendengar pertanyaan dari rekan senior kita, rekan Sodik, Nur Sodik, selaku demis kita semuanya nggih. Saya teringat ini rekan. Kemarin sebenarnya jenengan juga ikut kan, bulan Desember ada kegiatan kaderisasi yang diselenggarakan oleh MBCNO. Kira-kira apa? Kalau nggak salah pendidikan kader penggerak Nahdlatul Ulama. Jadi saya teringat itu kaderisasi PKPNU sekaligus teringat pesan dari Lakut lagi. Kalau di PKPNU itu kan kita ini dituntut awake dhewe menjadi kader PKPNU itu ojo nganti dhewe pengen apa duwe jabatan. Ojo nganti awake dhewe pengen dadi pemimpin utawa ketua lah. Akan tetapi ketika kita diberikan amanah untuk bagaimana kemudian kita diberikan amanah menjadi ketua, pemimpin atau jabatan lainnya, tapi kita jangan menolak. Kita tidak boleh mengharapkan, tapi juga kita tidak boleh menolak. Kemudian pesan di PKP kemarin, kita itu ketika berkhidmah itu jangan mandang itu kita siapa. Ojo nganti awake dhewe pengen ora dadi pengurus, awake dhewe ora iso aktif. Ki ojo nganti. Kuwi pesan dari salah satu pesan dari PKP kemarin. Ya pesene rada sepele tapi kan nak direnungi tenanan kan tersirat sendiri. Nggih membutuhkan renungan hati, kemurnian hati, keikhlasan yang sangat mendalam. Kemudian di Lakut itu gini. Kader Ibnu PPNU pasca Lakut berlakut kudune ngene. Setiap nafase urip matine kader Lakut kuwi kudu kanggo Ibnu PPNU. Mbah mereme, mbah meleke kuwi kudu gawe Ibnu IPPNU. Lah, dari dua kaderisasi tersebut menjawab pertanyaan dari rekan senior kita, rekan Sodik, sampai kapan kita ber-Ibnu PPNU atau ber-NU? Ya sampai kita diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini. Nah, tapi begini ya, ini berkaitan dengan ini, dengan kesempatan dan waktu kita untuk saat ini kan kita kebetulan menjabat sebagai pengurus di PAC, di mana kita menjabat kepengurusan di PAC ini kan sangat terbatas betul lah. Kira-kira ingat nggak batas kita menjadi pengurus PAC berapa tahun kira-kira? Masih 2 tahun kalau nggak. Nah, betul. 2 tahun. Lah, gini, kalau kita berkhidmah itu kan tanpa batas. Tapi kalau kita loyal, berusaha semaksimal mungkin berorganisasi, kita harus bisa mempertimbangkan kesempatan yang kita miliki. Contoh lah, kita diberi kesempatan 2 tahun di pengurus PAC Ibnu PPNU Kecamatan Beringin. Ya kita harus berusaha semaksimal mungkin, sebanyak mungkin, sebisa mungkin untuk bagaimana kita benar-benar andil secara loyalitas, secara militansi, dan secara maksimal. Jadi yang pertama ini, kita sampai kapan? Ya sampai yang pertama itu, tadi kan sampai tidak ada batasnya. Kemudian yang kedua, sesuai dengan kesempatan yang kita miliki. Jadi setiap kesempatan yang datang pada kita harus bisa memaksimalkan dengan semaksimal mungkin. Saya sering ketika ada rapat menyampaikan bahwasanya kita itu kesempatan menjadi pengurus di PAC itu sangat terbatas. Kita tidak tahu untuk kemudian di tahun depan kan kita tidak tahu apakah kita menjadi pengurus lagi atau tidak. Yang penting kita pada saat ini benar-benar bisa memaksimalkan. Jangan sampai untuk kedepannya kita merasakan apa ya banget gelone lah. Kan ojo nganti. Ya mesti gelo ki ana tur tekone mengko. Tapi kan awake dhewe berikhtiar untuk sebisa mungkin meminimalisir kegelisahan bahasa Indonesia gelo ki apa toh? Gelo ki menyesal. Ya, penyesalan untuk sebisa mungkin untuk meminimalisir penyesalan kita. Jadi intinya dari pertanyaan dari rekan Sodik nggih niku, sampai kapanpun dan dimanapun saya berada, insya Allah saya secara dohir dan batin tetap berusaha untuk khidmah
di NU dan terkhususnya untuk saat ini di IPNU PPNU karena alhamdulillah masih ada kesempatan sampai 27 tahun Amin. berproses di IPNU Dan PPNU. doakan saja mungkin untuk PC nanti gitu. Ya Oke, kalau gitu PC enggak gimana ada nih? astagfirullah lah kalau itu. Tapi semisal gitu, ya mungkin kita doakan saja apa yang terbaik nanti. Jika kalau mungkin panjenengan mungkin diamani menjadi seorang ketua atau mungkin bagaimana, tetap panjenengan akan sampean jalankan karena sesuai panjenengan yang akan ojo ngarep-ngarep apa sing diarep tapi nek sing diamanai ya kudune dilakoni gitu. Itu mungkin jawaban dari pertanyaan dari Kang Sodik. Terima kasih. Dan satu pertanyaan terakhir mungkin ini dari teman kita. Pokoknya wongnya nang kene kok. Dari sekretaris PAC yaitu rekan Rio Hakiki. Oh, Masya Allah. Ini ini sepertinya sudah ada tanda-tanda untuk reor atau enggak. Bukan, depannya sudah kelihatan siapa yang buatan. Itu masalah yang masih belajar. Kita kan masih belajar Kang Sul. Oke. Itu kan kita. Ini pesan dari Kang Rio nggih. Kan kita sebagai pengurus di PAC itu baru setengah, alhamdulillah sudah setengah periode ini. Alhamdulillah program-program kita yang sudah terlaksana baik maupun kemarin banyak event nggih seperti Zero atau mungkin Makasta, dan ini nanti akan ada katanya Makasta nggih, Makasta Padu ya kalau nggak salah. Oke, doakan saja itu nanti habis lebaran gas pokoknya kita sukseskan Makasta 2 nanti. Amin. Dan untuk apapun nanti kita join, kita langsung ke kita PAC kita. Nanti silakan ikut hadir dan silakan ikut berkhidmat di IPNU PPNU terutama untuk nanti di Makasta. Oke. Itu kan sudah setengah periode dari Kang Zulfa sendiri. Pesan yang ingin Anda sampaikan kepada para pengurus di periode yang saat ini tuh, yang kemarin itu seperti apa, sudah baik atau belum, dan harapan kedepannya nanti untuk sampai di akhir kepengurusan nanti menjelang insya Allah kalau merencap kalau nggak salah di 2023. Oke, itu mungkin Kang Zul. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas pertanyaannya dan kontribusinya dari rekan Rio Hakiki selaku sekretaris umum PAC IPNU ya. IPNU. Beliau sekretaris IPNU tapi sekaligus PPNU. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan dari rekan Rio, saya ingin mengingatkan kembali bahwasanya kebetulan beliau rekan Rio Hakiki juga kemarin ikut PKPN. Oke. Jadi tahu kan? Alhamdulillah. Ketika kader PKPNU jangan sampai mengharapkan jabatan. Apa yang diharapkan. Tapi ketika nanti suatu saat mendapatkan amanah atau jabatan jangan sampai menolak. Itu semoga ini nanti bisa dibaca dan dilihat oleh rekan Rio gitu. Dan langsung menjawab nggih. Nggih, monggo. Yang pertama mungkin penilaian dan pesan nggih. Yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua rekan-rekan kita baik kepengurusan maupun anggota umum PAC IPNU PPNU Kecamatan Beringin yang pertama mempercayai kepada saya untuk menjadi mandataris atau ketua PAC. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan kepada saya. Kemudian yang kedua saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan kita semuanya, tapi ya terkhususnya kepada rekan-rekan kita BBH atau yang sering aktif, karena kan ya ada yang aktif, ada yang sering aktif itu ya. Semuanya saya mengucapkan terima kasih, tapi ada yang lebih saya ucapkan terima kasih yaitu kepada rekan-rekan kita yang selama ini sering aktif tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal waktu, pagi, siang sampai malam pun kadang kita itu saking dene ora reti wayah, ora reti panggonan. Kadang-kadang kene iki wis tekan wengi, turu sak nggon-nggon. Kayak ning pas kapan itu hari kemarin tuh ada siapa saja? Jenengan. Terus rekan Arif, terus siapa rekan Gopal, Mas Imam itu tidur kadang di masjid, tidur kadang di rumah orang, di Kucingan, kadang di rumah orang. Itu kan menjadi bukti loyalitas kita, militansi kita. Mungkin insya Allah bisa terulang kembali. Itu mungkin pengurusan nanti paling terulang kembali. Nggak usah terlalu lama-lama, paling juga setiap hari juga bertemu. Kalau nggak kangen, kalau nggak gimana, kalau nggak rapat gitu gitu. Iya memang
Ya, saya mengucapkan terima kasih nggih, semoga atas kontribusi kita semuanya di dalam kita berkhidmat di IPNU PPNU menjadi lantaran kita mendapat keberkahan, sehingga kita di dalam menggapai cita-cita masing-masing dari setiap kita, di dalam kita menjalankan tanggung jawab sebagai seorang anak, sebagai seorang muslim, kita tetap diberikan kemudahan, kelancaran. Amin. Dan semoga suatu saat kita di akhirat dapat dipertemukan kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu yang pertama, saya mengucapkan banyak apresiasi kepada rekan-rekan kita semuanya. Terus yang kedua, pesan-pesan nggih. Nah, ini sebenarnya sangat berat. Sebelum saya menyampaikan pesan ke rekan-rekan kita semuanya, terlebih dahulu saya menyampaikan pesan terhadap saya. Unik nggak? Berarti saya sendiri menyampaikan pesan ke orang tapi nyampaikan nang awake dhewe. Itu dulu Nggih. nih. Oh, nggih, monggo. Enggak apa-apa Kang Zul. Ini masalah apa yang ingin Anda sampaikan, silakan dibicarakan aja, enggak apa-apa. Yang pertama untuk saya sendiri nggih. Saya berpesan untuk saya sendiri, tapi tidak menutup kemungkinan pesan ini juga bisa didengar dan diterapkan oleh rekan-rekan kita semuanya. Yang pertama, kembali lagi terhadap keikhlasan niat kita, kemurnian niat kita di dalam berorganisasi atau berkhidmat di NU, terkhususnya untuk saat ini di IPNU PPNU. Karena apa? Sejauh ini ketika kita berbicara soal niat, ini benar-benar menjadi faktor, menjadi pengaruh untuk bagaimana kita berorganisasi. Ketika kita niatnya baik, ketika kita niatnya sudah pas, nah insya Allah ketika kita ada kegiatan-kegiatan atau apalah, mesti kita tetap bisa pertama meluangkan waktu, kemudian kita bisa mengusahakan untuk bisa ikut andil. Nah, jadi saya rasa untuk bagaimana kita membangun niat kita ulang di dalam berkhidmat ini, itu saya rasa sangat penting. Kita bangun ulang niat kita kembalikan niat benar kita, niat tulus kita. Ya oke, kita di sini berorganisasi, tapi tidak menutup kemungkinan kan kita itu bisa diniatkan untuk limardhotillah wali syafati Rasulillah, untuk mencari ridho Allah, mencari syafaat Rasulullah SAW. Itu kan kita juga bisa niat seperti itu. Kemudian kita juga bisa niat mencari dan mengamalkan ilmu atas yang sudah kita peroleh. Karena apa? Tuntutan kita kun aliman au mu'aliman au muhibban wala takun khomisan. Sepertinya begitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu lah. Yang pertama kan tuntutan kita untuk mencari ilmu. Mengamalkan dulu lah, mengajar atau mengamalkan ilmu. Kalau tidak bisa ya kita mencari ilmu. Nah, itu. Yang penting pesan untuk saya sendiri ya, bangun ulang niat kita, perbaiki niat kita yang sekiranya itu belum menjadi niat yang baik itu. Kemudian untuk rekan-rekan kita semuanya, nah memang alhamdulillah ini kita sudah setengah periode, sudah genap 1 tahun bulan April ini. Meskipun kegiatan kita ada kegiatan yang kosong lah. Mulai dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 6 bulan kita vakum karena PPKM. Nah, berarti kan kita 6 bulan baru berkegiatan. Tapi alhamdulillah berkat kontribusi rekan-rekan kita semuanya, kemarin sudah banyak bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan. Mulai pertama kegiatan pelantikan dan raker itu memakan tenaga pikiran dulu sampai malam. Terus pasca raker kita ada apa? Ada Maksta dulu. Ada Maksta 1. Itu di bulan Desember itu sangat padat. Minggu pertama PKP, minggu kedua Maksta, terus minggu ketiga Ziarah. Minggu keempat kita tutup buku kita. Nah, sekaligus makrab. Itu aja banyak alhamdulillah. Jadi pesan kita, meskipun kita sudah melewati waktu setengah periode, tapi kita harus tetap berusaha lebih baik lagi, berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, entah secara personal atau secara jamaiyah atau secara organisasi kita. Diri kita harus bisa meningkatkan kualitas kita, tapi
kita juga harus bisa meningkatkan kualitas organisasi kita. Itu dengan cara apa? Dengan cara kalau kita ya kan di organisasi sudah ada bagiannya masing-masing. Ada ketua, sekretaris, bendara, departemen-departemen. Lah, mulai dari situ kita harus bisa berusaha semaksimal mungkin agar kedepannya organisasi kita tetap ada progres untuk menjadi lebih baik lagi, untuk bisa berkembang lagi. Ya tahun kemarin alhamdulillah sudah banyak departemen-departemen yang sudah melakukan menyelenggarakan kegiatan, dan yang sepertinya yang sudah banyak tampil di publik, banyak menyelenggarakan kegiatan itu dari departemen yang dinaungi oleh rekan Arif dan rekanita Husnul Ainiyah. Departemen apa? Masih ingat? Departemen pesantren dan jaringan sekolah dan pesantren. Nah, itu sudah banyak menyelenggarakan kegiatan. Lah, kedepannya semoga departemen-departemen lain bisa mengawal. Amin. Ya minimal satu kegiatan yang benar-benar bisa dikawal, diistiqomahkan. Dan contohnya podcast ini harus diistiqomahkan. Nah, amin. Pokoknya diistiqomahkan ini, dan juga gagasan dari panjenenganipun Kang Zulfa. Pokoknya apapun dari yang ingin disampaikan Kang Zulfa langsung kita terima dan kita gas dalam dia bisa terlaksana. Menjadi sesuatu aku rada seneng sih podcast panjenengan iki. Nah, oke, terus secara garis besar pesan kepada rekan-rekan kita semuanya ya ini. Ya memang waktu itu ada. Waktu atau masa itu ada. Tapi waktu itu juga terbatas. Ya terbatasnya apa? Kita terbatasnya di PAC itu. Kita periode ini tinggal 1 tahun. Kemudian kesempatan itu juga tidak datang berulang kali. Ada yang mengatakan kesempatan itu datang hanya 1 kali. Lah, mungkin kan ini kesempatan yang datang pada diri kita, pada kula, jenengan dan rekan-rekan kita semuanya, kesempatan untuk bagaimana kita diberikan amanah menjadi pengurus IPNUI PPNU Kecamatan Beringin. Jadi untuk sisa periode kita setengah untuk kedepannya itu kita harus bisa benar-benar memaksimalkan sisa waktu kita. Saya masih ingat target di periode ini kita kan ya berusaha sebaik mungkin, sebisa mungkin untuk memperbaiki keadaan internal kita, SDM internal kita, untuk memperbaiki keorganisasian administrasi kita. Tapi kita juga ada hajat besar, yaitu mengawal kaderisasi untuk bagaimana kita bisa menyelenggarakan ranting-ranting di desa sekecamatan Beringin, di mana jumlah desa yang ada di Kecamatan Beringin itu ada 16. Ya semoga saja di sisa-sisa periode kita, setengah periode kita bisa menyelenggarakan semua. Ya, harapannya semua gitu. Semua ranting yang ada di Kecamatan Beringin yang jumlahnya 16. Ini alhamdulillah kita sudah terkonsep, tersistem, terstruktur dengan rapi. Biar pengawalan kita lebih maksimal, kita menjadikan di Kecamatan Beringin ini kan terdiri dari 16 desa, kita membuat sistem zonasi. Setiap zona kita terdiri dari 4 desa. Jadi jumlahnya ada 4 zona. Nah, ini kan biar kita bisa memaksimalkan di dalam kita mendirikan, menyelenggarakan dan mengawal ranting-ranting di IPNUI PPNU setiap desa yang ada di Kecamatan Beringin. Lah kebetulan tadi kan rekan juga menyampaikan bahwasanya kita pasca Lebaran kita kan akan menyelenggarakan Makesta. Lah ini sebagai bentuk ikhtiar kita di dalam kita mengawal menyelenggarakan pembentukan ranting. Harapannya rekan-rekan kita semua ketika sudah ikut Makesta, habis Makesta, pasca Makesta itu menjadi sosok yang bisa menjadi pelopor di set ranting. Nah, juga itu mungkin insya Allah bisa mendirikan ranting juga ya. Mendirikan ranting, orang-orang yang diberi amanah, orang-orang yang terpilih untuk bagaimana panjenengan semua itu terpilih untuk menjadi sosok-sosok yang untuk ikut andil berkontribusi nguri-nguri IPNUI PPNU di setiap desa. Gitu. Itu pesannya lah. Oke, itu mungkin ya sedikit pesan dan kesan yang ingin disampaikan Kang Zulfa, dan mungkin ada kata-kata tips atau mungkin motivasi diri lah buat teman-teman, ada nggak terakhir mungkin? First statement. Nah, kalau sebenarnya kalau mau berkata-kata itu kan banyak, tapi mungkin secara umum gini ya.
kita itu kan sering mendengar kita kalau ikut berorganisasi terutama di Nahdlatul Ulama, terutama lagi terkhususnya di IPNUI PPNU, jangan sampai kita itu mencari atau mengharapkan apa-apa. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika kita ikut berorganisasi terutama di IPNUI PPNU, kita harus bisa mendapatkan sesuatu di mana sesuatu tersebut kita bisa mengembangkan potensi-potensi dari setiap kita atau kemampuan dari setiap kita. Dalam arti begini, ketika kita ikut berorganisasi jangan sampai kita harus diam diri. Kita harus bisa mengembangkan potensi kita. Kita harus bisa berkontribusi akan potensi yang kita miliki. Jadi mungkin closing statement dari saya, kembangkan dan tumbuhkan potensi dari setiap kita melalui organisasi IPNUI PPNU. Nah mungkin kurang lebihnya itu. Oke. Terima kasih dari Kang Zulfa Kamal. Itu sedikit mulai, kalau kita lanjutkan ini sampai maghrib gak kelar ya Kang Zulfa. Tapi karena menyingkat waktu dan juga keadaan, terima kasih buat Kang Zulfa atas pengalaman cerita dan juga tuturan ilmu, sedikit ilmu yang bisa kita dengar dari beliau dan mungkin bisa kita terapkan atau mungkin kita sebarkan ke rekan-rekan kita semua yang ada di rumah, terutama yang menonton channel ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini di Pelajar Ilmu Beringin buat rekan-rekan semua, tidak hanya dari Kecamatan Beringin saja, tapi semua rekan-rekan yang ada di Indonesia itu sendiri. Terima kasih Kang Zulfa. Sama-sama rekan Faisal. Oke, sebelum kita tutup, pastinya kita punya jargon dong kalau nggak salah ya. Oke, sebelum kita tutup, saya dari pembawa acara atau mungkin penanya dari Gus Kang Zulfa Kamal pamit undur diri apabila ada kekurangan kata. Wallahumma fiqhil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelajar, belajar, berjuang, bertakwa. Oke. Ada tambahan lagi rekan. Apa Ber-IPNUI PPN itu asik.